الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahu. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkan mereka dan mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, sebagai bahan renungan kita bersama, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Di dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan kelebihan-kelebihan daripada akhlak Rasulullah SAW. Di ayat yang lain Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah itu yang mesti kita jadikan contoh? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Bukankah Nabi dan Rasul itu ada 25 orang yang wajib kita imani dan kita percaya? Kenapa Allah hanya menyuruh Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh? Nah, ini dijawab sendiri oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur, benar-benar mempunyai akhlak yang baik. Kan tidak mungkin yang dijadikan contoh itu akhlaknya buruk, Pak. Karena kelebihan-kelebihan dari akhlak Rasulullah itulah Allah memerintahkan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad itu agar mencontoh, agar menjadikan beliau itu contoh. Nah, lalu apa kelebihan-kelebihan daripada akhlak Nabi? Yang pertama, Nabi itu lemah lembut orangnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka berkat rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, kamu dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka itu akan lari dari sekelilingmu. Jadi kalau Nabi kita itu orangnya kasar, hatinya keras, tidak akan sebanyak ini umat Islam hari ini, Pak. Nabi mendakwakan Islam itu penuh dengan sifat lemah lembut. Ada satu riwayat, ada seorang kafir Quraisy ingin masuk Islam, tapi sebenarnya dia tidak ikhlas masuk Islam, dia hanya berolok-olok. Datang dia kepada Nabi, ya Muhammad, saya ini mau masuk Islam, tapi saya belum mau sholat, tidak mau puasa. Saya tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk saya, bisa tidak saya masuk Islam? Lalu jawab Nabi, bisa. Kalau memang engkau ingin masuk Islam, engkau belum mau sholat, belum mau puasa, belum mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan burukmu, tidak masalah. Cuman satu saja yang harus engkau jalankan ajaran Islam. Apa? Kamu tidak boleh berdusta. Alangkah mudahnya masuk Islam dalam hati si kafir Quraisy tadi berkata, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu meninggalkan main judi, berzina dan mabuk-mabukan. Hanya cukup dengan tidak berdusta. Setuju? Setuju. Deal. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian, ketika teman-temannya mengajak dia main judi, mabuk-mabukan dan berzina, hati kecilnya berkata, kalau hari ini saya berzina, kalau hari ini saya main judi, kalau hari ini saya mabuk-mabukan, seandainya besok saya bertemu dengan Muhammad, lalu dia bertanya, apakah kamu kemarin main judi? Apakah kemarin kamu berzina? Apakah kemarin kamu mabuk-mabukan? Kalau saya jawab tidak, berarti saya berdusta. Saya sudah janji tidak mau berdusta. Begitu juga ketika dia lewat di depan sebuah masjid, azan sedang berkumandang, hati kecilnya kembali berkata, saya kan kemarin sudah Islam. Apakah saya sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Begitu berkecamuk dalam hati. Seandainya Muhammad besok bertanya ketika bertemu, dia tanya, apakah kamu kemarin sholat atau tidak? Saya jawab tidak. Saya jawab iya padahal tidak. Berarti saya berbohong. Akhirnya si kafir Quraisy yang awalnya berolok-olok mau masuk Islam menjadi seorang Muslim sejati. Kenapa? Karena Nabi menghadapinya dengan sifat lemah lembut. Yang kedua, Nabi itu adalah kelebihan akhlaknya, dia itu penyabar dan pemaaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan maafkanlah mereka Muhammad dan mohonkan ampun bagi mereka. Sebagai bukti sifat pemaaf Nabi, ketika Rasulullah telah meninggal dunia, datang Khalifah Abu Bakar ke rumah anaknya Aisyah. Aisyah itu istri Nabi. Berarti Nabi itu adalah menantu dari Abu Bakar Siddiq. Bertanya Abu Bakar kepada Aisyah, "Ya Aisyah anakku, apakah menurut engkau masih ada amalan Rasulullah yang belum ayah kerjakan?" Dijawab oleh Aisyah, "Ada. Engkau belum mengerjakan satu amalan Rasulullah, yaitu memberi makan seorang perempuan buta, orang Yahudi yang mengemis di pasar sana. Tolong tunjukkan," kata Khalifah, "di mana tempatnya? Aku ingin ke sana." Pergilah Khalifah Abu Bakar ke pasar yang telah ditunjukkan Ibu Aisyah tadi. Sampai di pasar, bertemu dia dengan seorang perempuan yang buta. Sambil mengomel-ngomel mulutnya, sambil mencaci-caci mulutnya, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu
pendusta, jangan mau jadi pengikutnya. Ini yang keluar dari mulutnya. Mendengar itu menangis Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia teringat pada Nabi, ya Rasulullah, begitu mulianya engkau, begitu pemaaf dan penyabarnya engkau. Mulut yang mencaci makimu, mulut yang menghinamu, mulut itu pula yang engkau suapi makanan. Luar biasa engkau. Akhirnya Khalifah Abu Bakar mengambil sepotong roti, lalu dia suapkan kepada perempuan itu. Alangkah marahnya dia. Lalu dia semburkan makanan yang disuapkan oleh Khalifah Abu Bakar. Dan dia berkata, siapa kamu? Kenapa lancang sekali kamu menyuapkan makanan ke mulut saya? Kata Khalifah, akulah orang yang selama ini memberi kamu makan. Enggak, kamu bukanlah orang yang memberi saya makan. Kamu kan buta, dari mana kamu tahu? Saya bisa merasakan. Orang yang memberi saya makan selama ini, dia selalu menyuapi saya dengan kelembutan, dengan penuh rasa kasih sayang. Sementara engkau tidak. Lalu dijawab, saya memang bukanlah orang yang memberimu makan. Saya ini Abu Bakar Siddiq, sahabat dari sahabat yang orang memberi makan selama ini. Yang memberi makanmu selama ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia telah meninggal. Akulah yang akan menggantikan posisinya sekarang. Tidak mungkin, katanya. Mana mungkin Muhammad itu mau menyuapi aku? Mulutku mencaci makinya setiap hari. Tidak mungkin. Itulah Muhammad, kata Abu Bakar. Semakin engkau hina dia, semakin dia sayang kepadamu. Aku menyesal, kata perempuan itu. Sayang Muhammad telah meninggal, aku tidak sempat lagi minta maaf padanya. Oleh karena itu Abu Bakar, saya hari ini masuk Islam sebagai ungkapan maaf saya kepada Muhammad. Islam. Yang ketiga, Nabi itu suka bermusyawarah menyelesaikan suatu persoalan bersama sahabat-sahabatnya. Ini yang harus kita contoh. Tidaklah musyawarah itu merugikan peserta, tidak, tapi musyawarah itu untuk kebaikan bersama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah itulah keputusan yang terbaik, dan tidak selamanya pimpinan musyawarah itu pendapatnya diterima. Tidak, Nabi sering ditolak pendapatnya dalam musyawarah, dia tidak marah. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, Nabi itu suka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berusaha semaksimal mungkin, telah bulat tekadmu, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.